Orang lain kalau menyeberang waktu pasti punya sistem. Kalau tidak, jadi kaisar atau putra mahkota. Kenapa aku malah jadi orang melarat begini? Rumah benar-benar kosong melompong. Sampai-sampai tikus yang lewat pun harus meninggalkan 3 cm air mata. Kumpul di kantor pemerintahan. Cepat kumpul di depan gerbang kantor pemerintahan. Lihat, ada perintah juga. Kumpul di gerbang kantor pemerintahan. Apa-apaan ini sebenarnya? Aku harus pergi melihatnya. Gubernur Pingsong kini telah disita harta bendanya. Sesuai hukum dinasti Dakian, para wanita keluarga gubernur harus diasingkan ke Lingnan. Tapi Tuan Changshi mempertimbangkan perang di garis depan yang tiada hentinya, dan biaya militer yang semakin menipis. Maka para wanita itu akan dijual untuk menutupi biaya perang. Sialan, apa-apaan ini? Kekacauan macam apa ini? Lebih baik jual pria tampan saja sekalian. Nenek sekarang mulai suka yang mana? Asalkan bayar uang perak, bisa langsung dibawa pulang buat jadi istri. Pak petugas, saya tawar 10 KL, saya mau yang sehat, subur, dan rajin bekerja. Gila, selera macam apa itu? Hei, jangan pergi. Benar juga sih, dengarkan aku. Zaman sekarang bencana dan perang terjadi terus-menerus. Kalau aku pun, aku akan memilih yang gemuk. Betul sekali, lihat mereka bertiga. Kulitnya terlalu halus, tidak bisa apa-apa. Itu cuma buang-buang jatah makanan, ya kan? Lagi pula mereka anak dari pejabat pendosa. Kalau dibeli, pasti cuma bawa sial. Aku mau dia, apa dia mau padaku? Aku cuma punya 16 TL perak. Keluargaku tidak butuh orang tua. Buat apa aku beli kamu? Apa masih ada yang mau bayar? Dulu saat aku masih di kediaman gubernur, keluarga Su sangat baik padaku. Bahkan mereka bilang mau menikahkan putri sulung mereka denganku. Hari ini aku tidak boleh tinggal diam melihat mereka menderita. Uang perak pun tak perlu sampai membuat orang gantung diri. Andai saja aku punya sistem atau semacamnya. Selamat, tuan rumah. Sistem manjakan istri tak terkalahkan telah aktif. Sistem, sudah kubilang aku tidak mungkin sia-sia melakukan perjalanan lintas waktu ini, kan? Sistem memanjakan istri tak tertandingi telah terikat dengan subjek Suan King, Su Mingyuan, Lin King Yue. Tindakan memanjakan istri akan meningkatkan tingkat kesukaan subjek yang terikat. Tuan rumah akan mendapatkan hadiah. Apa? Kekuatan sistemku. Apakah aku harus membawa ketiga subjek yang terikat ini pulang bersamaan? Hadiah, kemampuan mencari harta karun dalam situasi nyata. Kemampuan mencari harta karun, keterampilan macam apa itu? Tuan rumah akan tahu setelah mencobanya nanti. Kalau mereka tidak membayar uangnya, aku akan mengirim kalian semua ke Lingnan untuk jadi pelacur militer. Kak sepupu, apa kita benar-benar akan dijadikan pelacur militer kalau sampai di Lingnan? Aku tidak mau jadi pelacur militer. Aku tidak mau pergi ke Lingnan. Tenanglah, Tuhan tidak akan menutup semua jalan. Aduh, bukankah pergi ke Lingnan itu hal yang bagus? Tak disangka, di usiaku yang sudah tua ini, aku masih bisa berguna. Hah? Paman Kusir, turunkan sedikit harganya. Kalau harganya lebih murah, kami mungkin akan mempertimbangkannya. Iya, turunkan sedikit saja harganya. Bagaimana kalau kita buat lebih murah lagi? Lagi pula kalau harus dikawal sampai ke Lingnan nanti. Merepotkan sekali. Bukan, tidak bisa. Kalau uangnya kurang, kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya pada Tuan Changshi. Aku punya uang, aku akan membawa mereka pergi. Kakak, itu Shen Feng. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Memangnya ada gunanya? Siapa tahu dia memang punya uang. Dasar pecundang seperti kau, memangnya punya 300 TL perak. Tuan juru tulis, jujur saja, aku sebenarnya sudah lama bertunangan dengan ketiga gadis ini. Tapi uangku semuanya dititipkan di rumah temanku. Tidak ada di sini. Beri aku waktu 3 hari. Aku janji akan melunasinya. Lagi pula tidak ada yang menginginkan perempuan-perempuan ini. Kenapa tidak beri saja dia waktu 3 hari? Baiklah. 3 hari lagi aku akan menagih bunganya. Totalnya menjadi 350 TL. Kalau nanti sampai nggak sanggup bayar, kalau dibawa pulang, bisa dapat kemampuan berburu harta karun yang sesungguhnya. 3 hari sudah cukup. Oke, kalau begitu, kita pegang janji ini ya. Lihat saja tampangnya yang miskin itu. Asalkan dalam 3 hari bisa kumpulkan 100 TL, itu saja. Dia benar-benar gila harta. Ceka. Kalian orang-orang biasa tahu apa? Hah? Gak nyangka, ternyata cepat sekali dapat poin kesukaan. Tapi kenapa poin kesukaan Nona besar masih 0? HMPH, aku saja nggak jijik sama kamu. Kamu sedang jijik sama aku sudah datang, Wan King Ling Yun. Mengingat status kita yang sekarang, tidak dibuang ke Lingnan saja sudah untung besar. Memangnya kalian benar-benar mau jadi pelacur militer? Baiklah, aku ikut kamu. Ya sudah, ayo kita pergi. Shen Feng, ini rumah leluhur keluargamu.
Kamu yakin tempat seperti ini bisa ditinggali? Sudah situasi begini, masih saja pilih-pilih. Wan King, bisa punya tempat berteduh sekarang saja, sudah bagus sekali. Kalau bukan karena suamiku menyelamatkan kita, mungkin kita sudah dibuang ke Lingnan. Wah, sudah panggil suami ya sekarang. Memang sepupu King Yu ini lembut dan bijaksana. Benar-benar punya sikap seorang nyonya besar. Iya, kita bereskan sedikit juga sudah rapi. Kok, tidak perlu. Istri-istriku baru saja lepas dari kesulitan. Pekerjaan kotor dan berat seperti ini, biar aku saja yang urus. Ya. Hahaha. Nona Lin King Yu. Susah payah kami mencari Anda. Aku tidak kenal kalian, tidak kenal kami. Lalu mana uangnya? Hari ini, kami datang khusus untuk menagih hutang. Wah, rumah keluarga Cixi yang berhutang pada kalian. Tagih sana ke keluarga Cixi. Untuk apa kalian ke rumahku? Keluar. Rumah keluarga Ci sudah disita. Kebetulan sekali kamu sudah membelinya kembali. Jadi uangnya, ya kamu saja yang bayar. Titik. Kalau hari ini kamu tidak kasih uangnya, jangan salahkan aku kalau tempat sampah ini kubakar habis. Kondisi tubuhku sekarang benar-benar lemah. Jangankan 3 orang, lawan 1 orang saja aku tidak akan menang, kawan-kawan. Ya sudah, soal bayar utang bisa diatur. Tapi beri aku sedikit waktu lagi. Bisalah ya, tidak ada pintu keluar buatmu. Dengar ya, kalau tidak ada uang, biar mereka bertiga yang temani aku tidur malam ini. Hutangmu kuanggap lunas. Benar sekali. Pas sekali, kita bertiga masing-masing dapat 1. Hahaha. Hahaha. Cepat pergi, jangan paksa aku pakai kekerasan. Shen Feng, ternyata dia bisa seberani itu. Sialan, dasar pecundang. Beraninya kau menyerangku diam-diam. Saudara-saudara, habisi dia, semuanya berhenti. Iya, kenapa aku sampai lupa soal ini? Su Lingyun kan jago bela diri. Akhirnya ada harapan. Nona kecil, kamu pikir bisa menakut-nakuti kami dengan gertakanmu itu? Semuanya, cepat pergi dari sini. Jangan paksa aku main tangan. Hahaha. Wah, sombong sekali ya Nona ini. Cuma perempuan saja. Mau apa? Teman-teman, beri dia pelajaran. Hahaha. Sudah lama sekali aku tidak pemanasan. Pas sekali, pakai kalian saja untuk latihan. Halah, banyak omong. Saudara-saudara, serbu. Aduh. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Perempuan sialan, ingat ini ya. Hahaha. Hahaha. Kalian semua ini, dilawan dengan 1 tangan saja sudah cukup buatku. Ampun, Nona, kami salah. Mohon ampuni kami. Sudahlah, hari ini aku lepaskan kalian. Kalau sampai aku melihat kalian lagi, kupatahkan kaki anjing kalian. Iya, baik, ampun. Nona, kami tidak akan kembali lagi. Pergi. Arg. Gimana? Nggak rugi kan? Keluar uang buat nebus kita. Nggak rugi kok. Tapi masalahnya, buat malam ini, kita tidur di mana? Ya sudah, malam ini kita terpaksa harus berdesakan. Tidur barengnya. Nanti kalau rumah barunya sudah jadi, baru kita atur lagi. Dek, ini semua gara-gara kamu. Coba kalau tadi kamu nggak ceroboh sampai merusak rumah itu, kita nggak bakal harus berhimpitan bertiga di satu tempat tidur malam ini. Ya, kan tadi situasinya mendesak. Aku mana sempat mikir panjang. Nggak apa-apa kok. Toh, kita semua bakal jadi istrinya juga. Apa malam ini kita benar-benar harus sama dia? Ya mau gimana lagi? Sudah nasib kita. Lagi pula, dia tulus sama kita. Kita kan sudah tumbuh besar bersama. Nggak masalah lah. Lagi pula, dia jauh lebih baik daripada pria-pria tua bangka yang menjijikan itu. Beras di rumah cuma tinggal segenggam ini. Terus nanti malam aku makan apa? Oh iya,
Benar, sistem. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi pertama. Toko sistem, cepat tunjukkan apa saja isinya. Kok mahal semua sih? Poin kesukaanku cuma 10. Mana belum makan lagi. Mie instan, aku mau mie instan. Kakak berdua, apa kalian mencium aroma yang sedap? Harum banget. Cium deh. Ayo, makan dulu. Wah, makanan apa ini? Wangi banget. Sebentar lagi juga tahu. Hei. Wah. Makanan dari surga mana ini? Enak banget. Harum banget ya. Kalian tunggu dulu ya. Biar aku yang ambilkan buat kalian. Nggak nyangka, ternyata suamiku punya keahlian masak seperti ini. Mana perlu keahlian khusus sih? Masak mie instan MAH siapa saja juga bisa. Suamiku, kamu saja yang makan duluannya. Enggak perlu. Aku sudah makan tadi di dapur. Kok? Benar juga ya, mereka semua menekan tombol sampai rusak. Gawat, jatah tukar kita jadi sedikit. Lain kali kita harus tukar lebih banyak. Suamiku, kenapa kamu tidak makan? Aku. Ternyata dia sengaja menyisakan semua makanannya untuk kita. Tidak disangka, ada rezeki nomplok juga. Suamiku, aku sudah kenyang. Kalau aku, di sini juga masih ada sedikit. Aku cuma tinggal sisa sedikit. Para istriku, kalian bertahanlah beberapa hari lagi ya. Aku janji, nanti aku bakal bikin kalian hidup enak, serba berkecukupan. Kita bakal tinggal di rumah besar. Kami tidak berharap bisa tinggal di rumah besar. Kami cuma ingin hidup yang tenang, dan damai saja sudah cukup. Iya, aku juga berpikiran begitu. Tapi, malam ini cuma ada satu tempat tidur. Kita tidurnya bagaimana? Malam ini aku akan pergi ke gunung mencari harta karun dulu. Kita harus melunasi utang pajak ke pemerintah itu dulu. Kalian tidur di tempat tidur saja. Aku malam ini tidur di gudang beralaskan lantai saja. Mana bisa begitu? Biar aku saja yang tidur di lantai. Lantainya dingin sekali. Bagaimana mungkin kamu tahan? Enggak apa-apa. Buat malam ini mengalah sebentar saja. Besok setelah aku bereskan rumah baru kita pikirkan lagi ya. Kita harus melunasi 350 tael perak itu dulu. Kemampuan mencari harta karun di lapangan diaktifkan. Ketemu. Meskipun koin merah ini tidak seberapa harganya, tapi ya lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ginseng ini meskipun cuma seharga 50 tael, tapi masih ada satu lagi. Sudah malam begini, suamiku pergi kemana ya? Suamiku, sudah malam begini kamu dari mana saja? Kenapa sampai kelelahan begitu? Tadi aku pergi mencari obat. Aku baru saja memetik beberapa ginseng. Rencananya mau kujual. Hasilnya nanti akan kupakai buat bayar uang tebusan kalian. Setelah itu, kalian baru bisa bebas. Ternyata, selama ini suamiku sudah berkorban sebanyak ini secara diam-diam. Bekerja keras siang dan malam. Semua itu juga demi kita. Benar juga. Tadi aku juga nemu kantong uang. Loh. Aduh, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Kok poin kesukaannya naik cepat banget. Tiba-tiba langsung bertambah 8 poin. Sistem undian poin kesukaan Lin Qingyue. Entah harta karun langka apa yang bakal kudapatkan nanti. Qingyue, sayang, bagaimana kalau kamu istirahat duluan? Aku juga sudah agak mengantuk. Aku tidur ya. Besok aku masih harus memperbaiki rumah. Setiap kali melakukan undian, akan dikenakan biaya 10 poin kesukaan. Apakah kamu yakin ingin melakukan undian? 10 poin sepertinya tidak terlalu banyak. Yakin? Semuanya? Tolong, semuanya. Selamat, Tuan. Anda mendapatkan 10 set stocking.
Sialan. Sia-sia 10 poin kesukaanku. Sex talking apa-apaan ini? Buat apa aku yang laki-laki tulen pakai barang beginian? Aduh, astaga. Suamiku, karena kau sudah membeliku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu tidur sendirian? Mungkinkah malam ini aku bakal kehilangan keperjakaanku? Tunggu dulu. Bagaimana kalau ini cuma ujian buatku? Tidak bisa. Aku harus tetap tenang. King Yue, sayang, kamu tidak perlu memaksakan diri. Suamiku. King Yue benar-benar melakukannya dengan sukarela. Lagi pula, semua yang kau lakukan untuk kami, semuanya sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. King Yue yakin bahwa kau adalah seseorang yang layak untuk dipercaya seumur hidup. King Yue, tenang saja, selama masih ada ayah di sini. Ayah pasti akan melindungimu dari badai apapun. Tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Loh, kok bisa naik secepat ini? Berarti hadiah yang kudapat tadi. Meskipun sekarang Wan King dan Ling Yun agak berprasangka buruk padamu, tapi aku yakin mereka akan segera bisa menerimamu. Malam ini, biarkan King Yue melayanimu dulu ya. Tunggu sebentar. Kenapa? Suamiku, apakah karena istri yang baik? King Yue, suamimu ini punya beberapa baju bagus yang perlu kau coba pakai. Sepertinya, 10 poin kesukaan yang kuhabiskan kemarin malam tidak sia-sia. Aneh sekali. Aku juga tidak banyak tidur. Kok sama sekali tidak merasa lelah ya? Hei. Sial, aku masih seorang sarjana melarat. Selamat, tuan rumah mendapatkan satu pasangan. Memicu hadiah tersembunyi, peningkatan kekuatan fisik sebanyak 3 poin. Setara dengan kekuatan 3 orang dewasa. Ternyata masih ada hadiah tersembunyi. Lain kali kalau aku bertemu lagi dengan 3 berandal kecil itu, aku pasti akan menghajar mereka sampai babak belur. Aduh. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Bukannya tubuhnya dulu selalu lemah. Membawa barang sedikit saja sudah terengah-engah. Sejak kapan dia punya tenaga sebesar ini? Oh, benar juga. Sebentar lagi aku mau pergi ke pasar untuk menukar uang perak. Mau beli beras, terigu, dan bahan-bahan buat memperbaiki rumah. Ling Yun sibuk sekali sampai larut malam kemarin. Tidurnya sangat lelap. Sebaiknya aku tidak perlu dengannya. Baiklah. Aku mengerti. Nasi putih, mantou. Suamiku, dari mana kau mendapatkan ini semua? Kemarin malam suamimu pergi ke gunung mencari tanaman obat. Baru pulang larut sekali. Pasti semua ini hasil menukarnya di pasar. Tapi, lusa kita harus membayar 350 KL perak. Loh, kamu belanja barang sebanyak ini. Terus kita pakai uang apa buat bayar hutang? Tenang saja. Kamu nggak usah khawatir. Uang itu pasti bisa aku kumpulkan. Sudah, makan dulu saja. Nanti keburu dingin. Nggak enak lagi. Aduh. Oh ya, rumah barunya sudah selesai aku perbaiki. Malam ini kalian sudah bisa pindah ke sana. Nggak perlu buru-buru. Apa sudah selesai dibangun? Cuma bangun rumah saja. Apa susahnya sih? Aku sudah kenyang. Sayangku, istriku, kalau kamu sudah kenyang, ayo kita istirahat. Tapi, aku masih harus bereskan piring dan mangkuk ini. Nggak usah dipikirkan. Biar mereka berdua saja yang bereskan. Untuk Furong, masih ada beberapa baju baru. Aku ingin kamu mencobanya. Mereka pergi begitu saja. Aku pikir dia orang yang terhormat. Nggak disangka, isi kepalanya cuma memikirkan hal-hal kotor itu saja. Hidup enak banget ya rasanya. Benar-benar serasa hidup jadi dewa. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Mungkin karena semalam aku kurang tidur. Bukannya semalam kamu tidur sendirian di kasur. Dan lagi, tingkat kesukaan ini kok tiba-tiba bertambah 2 poin. Baju macam apa sih sampai secantik itu? Oh ya,
Di dalam gentong masih ada sedikit beras. Kalau kalian berdua lapar, masak saja nasi. Aku harus pergi ke gunung cari tanaman obat buat cari uang. Hang. Jumlah ginsengnya cuma tinggal segitu. Kemarin aku sudah ambil 3 batang. Terjual 150 tael perak. Hari ini aku sudah keliling seluruh gunung. Tapi cuma ketemu 1 batang. Lusa sudah harus bayar hutang ke kantor pejabat. Aduh, gimana ya ini? Oh iya, undiannya. Siapa tahu bisa dapat barang bagus. Sistem, ku bilang jauhi aku. Dasar bajingan kalian semua. Wan King, kenapa dia ada di gunung? Nggak bisa. Aku harus cek ke sana. Aduh. Akhirnya kita nemu satu yang sendirian. Salah si cewek itu, terlalu jago sih. Tapi, ya sudahlah, kamu saja yang jadi pemuka buat kita hari ini. Biar kita bisa senang-senang bareng. Hahaha. Kak sepupu, sudah masak secepat ini. Kok kamu bawa 10 kotak? Suamiku sedang membangun rumah untuk kita. Dia naik gunung cari tanaman obat buat istrinya. Mana tega aku biarkan dia kerja dengan perut kosong. Jadi, Kak sepupu mau naik ke gunung buat antar makanannya. Bagaimana kalau biar aku saja yang pergi? Aku bisa bantu-bantu bereskan rumah juga. Lagi pula aku lagi nggak ada kerjaan. Ya sudah, Kak Wan King, hati-hati ya. Kalau kalian berani sentuh aku sedikit saja, adikku tidak akan. Percuma kamu teriak sampai habis walaupun nggak ada gunanya. Bilang sama kakak iparmu, dia kan kerja di kantor pemerintahan. Kalau mau selamat, mending nurut saja sama kita. Hahaha. Berhenti. Coba saja kalau kalian berani bergerak. Oh, ternyata kamu si pecundang itu. Berapa berat badannya? Jadi kamu si lemah yang berani nikahi 3 istri. Emang sanggup ngurusin mereka semua? Kita kan cuma mau bantu kamu saja. Hahaha. Kalau masih mau selamat, cepat pergi. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Sialan, sudah dikasih hati malah minta jantung. Ya, hari ini, biar ku hancurkan kau. Terus aku bakal garap cewek ini di depan matamu. Jangan kira macan yang diam. Bisa kalian anggap kucing sakit. Kenapa aku nggak tahu sebelumnya? Itu berarti kekuatannya setara dengan 3 kali lipat orang dewasa, kan? Lihat saja, akan kuhajar kalian semua sampai tersungkur. Sialan, beraninya melawan, berani memukulku, mau cari mati. Ya, ayo, teman-teman, serang dia. Habisi dia. Suamiku, mereka terlalu banyak. Bagaimana kalau kita lari saja? Tenanglah. Selama ada aku di sini hari ini, tidak akan ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun darimu. Ayo sini, hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Seperti apa rasanya sekarat, cari mati, ya. Arg. 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 Sekarang, tengah kalian dari sini. Wah, gayanya saat bertarung tadi keren sekali. Suamiku, kamu hebat sekali. Hal kecil saja. Sial, jangan pukul aku lagi. Sudah ya, kamu sudah gila. Ya, hentikan. Suamiku, kamu tidak apa-apa, kan? Arg. Hahaha. Tunggu pemalasan kami, Tuan. Pergi sana. Hahaha. King Yue, dengarkan aku. Sekali pukul saja, mereka langsung kulempar ke alam baka untuk reinkarnasi. Gaya bertarungku waktu itu. Kenapa kamu tertawa? Kamu tidak percaya padaku, ya? Dasar kamu ini. Sebaiknya lain kali jangan sok jagoan lagi. Kalau tadi Ling Yun tidak cemas dan menyusul kalian ke atas gunung, aku benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya tadi. Aku sendiri bisa dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Kamu tahu tidak? Awe. Pukul. Guru. Kemampuan bertarung suamiku hari ini benar-benar di luar dugaanku. Bisa-bisanya kamu mengalahkan mereka semua sendirian. Ya jelas, aku kan punya sistem yang mendukungku. Siapa sih yang mau susah-susah latihan bela diri lagi? Sistem, kan tubuhku sudah sekekar ini. Kenapa aku masih saja kewalahan lawan 3 orang itu? Tubuh kekar tuan rumah baru membuka level awal. Mendapatkan pasangan akan membuka level selanjutnya. Mohon tuan rumah terus berusaha untuk naik level. Tingkatkan hubungan dengan pasanganmu. Maksudmu?
Makin banyak wanitaku, pasangannya harus yang terikat dengan sistem. Kalau begitu, nanti kalau aku berhasil dapetin Ling Yun, kekuatanku pasti bakal langsung meroket, kan? Suamiku, boleh aku masuk? Wan Xiong, kamu kok kesini? Suamiku, terima kasih sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Suamiku, biar aku yang bantu oleskan obat ya. Enggak apa-apa, ini cuma luka kecil, bukan masalah besar. Hari ini dia melakukan semua itu demi aku. Masa sih, kok level kesukaannya naik cepat banget? Apa karena aku terlalu berani sampai dia terharu? Suamiku, aku dengar dari Kak King Yue katanya kamu punya baju bagus. Boleh aku coba juga? Apa benar bagus? Bagus? Bagus banget. Kamu cantik sekali. Bidadari pun lewat. Ya ampun, kaki jenjang Wan King ini lebih panjang dari umurku. Malam ini, rezekiku benar-benar nomplok. Kalau begitu, suamiku, gimana kalau aku coba baju yang lain lagi? Enggak usah. Pakai yang ini saja. Loh, kenapa kalian berdua malah kesini? Kok pikiran kalian mesum banget sih? Itu, kami cuma kebetulan lewat saja kok. Ah, iya, kami tadi cuma lewat. Pintunya nggak dikunci, makanya kami masuk. Kami nggak tahu apa-apa. Serius, masih mau pura-pura bego lagi? Jangan kira aku nggak tahu kalau kalian lagi nguping di balik tembok. Langit sudah mulai gelap ya. Aku balik ke kamar dulu deh. Pindah tembok, pindah tembok. Ayo pergi, ayo pergi. Bebek yang sudah di depan mata malah terbang. Gila aja. Nggak bisa dibiarin. Aku nggak bisa mikirin hal-hal yang bikin pusing begini sekarang. 2 hari lagi aku harus setor uang ke kantor pemerintahan. Kalau sampai nggak bisa bayar, istriku bisa hilang. Sistemnya juga bakal hilang. Aku mau gacha sekarang. Selamat, tingkat kesukaan Nonasu sudah melebihi 50. Sistem berakhir. Gacha 5 kali berturut-turut, diskon 20% dari poin kesukaan. Dan pasti dapat harta karun tingkat epic. Harta karun tingkat epic. Oke, gas, gacha 5 kali. Wah, ternyata begini ya sistem gacha warna oranye ini. Harta karun epic, ya, denger ya. Kalau besok, aku nggak dapat barang bagus. Pas mancing di kolam teratai dekat rumah, tamat riwayatmu karena udah nipu aku. Tunggu sebentar, suamiku, Xing Yue. Kenapa kalian keluar? Masih pagi begini? Kenapa nggak tidur lagi? Suamiku, ini ada beberapa keping roti yang kubuat khusus buatmu pagi ini. Kalau kamu lapar, bisa dimakan buat ganjal perut. Jangan sampai kamu sakit karena kelaparan. Duh, istri pertamaku, Xing Yue, memang paling perhatian. Kamu mau kemana? Ya pastinya ikut kamu mancing lah. Ikut aku mancing. Kamu bisa emangnya? Aku sih nggak bisa mancing. Tapi kalau preman-preman itu gangguin kamu lagi, aku bisa jagain kamu. Tapi gimana kalau aku dapat ikan banyak sampai nggak bisa bawa sendiri? Kebetulan banget kalau ada yang bantu. Ya sudah, ayo, kamu ikut aku saja. Tapi ingat, harus nurut sama aku. Jangan kemana-mana. Ya, oke. Kakak ipar. Kakak ipar. Ada apa sih ini? Kamu harus bantu aku. Coba katakan, siapa yang berani nyentuh kamu? Itu si pemuda miskin yang ngutang demi nikahin istrinya itu. Kalian berbadan besar begitu, masa bisa dipukulin sama dia? Bukan dia yang mukul kami, tapi istrinya, putri kedua keluarga Su Ling Yun. Iya, benar sekali. Mereka punya utang tapi malah nggak mau bayar. Kami cuma datang buat minta pertanggungjawaban mereka. Siapa yang tahu, dia tiba-tiba langsung main tangan sampai kami babak belur begini. Iya benar, coba lihat kondisi kami ini. Pulang aja, kalian belum dengar penjelasan. Saya pasien, saya sudah bilang. Tapi dia malah memukul kami lebih keras lagi. Betul. Dia bahkan bilang kalau tuan itu orang yang jujur. Tapi, sampah. Putri dari pendosa Anji, beraninya kau sekurang ajar ini. Pengawal, tak perlu repot-repot begitu. Kak Ipar, kamu masih punya cara lain. Begini, besok. Kan hari dimana si sampah Shen Feng itu harus menyerahkan uangnya. Si bocah melarat yang buat makan saja susah itu. Mana mungkin dia bisa mengumpulkan 350 TL. Benar kan? Kalau dia sampai tidak bisa bayar, Tuan bisa punya alasan yang sah untuk menghabisi dia. Lalu menyita ketiga wanita cantik yang seperti bunga itu. Hahaha, ternyata kamu memang banyak akal busuknya ya. Tapi ingat, soal ini jangan sampai terdengar oleh kakakmu. Paham? Oh, sesama pria, tentu saja saya paham. Saya jamin tidak akan bocor sedikit pun. Hahaha.
Sistem, kamu benar-benar menjebakku ya. Katanya pancing kelas epic, kenapa seekor ikan pun tidak ada? Jangan-jangan kamu pakai joran rusak, hanya untuk menipu poin kesukaanku. Memangnya kamu bisa memancing atau tidak? Ini karena feng shui di tempat ini tidak bagus. Kita pindah tempat saja. Sudahlah, kita sudah pindah 3 tempat. Loh, sebenarnya kita semua sama saja. Kali ini aku pasti cari tempat yang lebih bagus. Bukan masalah feng shui-nya, tapi cara yang kamu gunakan itu yang salah. Sialan, sistem, akhirnya kamu buka suara juga. Aku pikir kamu sudah rusak. Sialan, sistem, akhirnya kamu buka suara juga. Aku pikir kamu sudah rusak. Sistem ini masih dalam tahap awal. Harta karun kelas epic akan menguras energi sistem ini secara drastis. Energi baru kembali, itu tidak penting. Tapi sebenarnya, joran kelas epic ini barang apaan sih? Aku sudah mancing dari pagi. Jangankan ikan, udang kecil pun tidak dapat seekor pun. Kalau mau menikah, kau harus pakai itu. Setiap kali pakai, harus habis 1 poin afeksi. Apa? 1 kali pakai 1 poin afeksi? Mending aku tukar yang lain saja. Suamiku, katanya tadi mau pindah tempat. Ayo kita pergi, tidak perlu pakai poin afeksi untuk mengaktifkannya. Pindah ke 100 tempat pun hasilnya bakal percuma. Sudahlah, lagi pula poin afeksi untuk 5 kali tarik sudah terpakai. Tidak perlu beli 1 atau 2 poin lagi. Tiba-tiba kurasa tempat ini cukup bagus juga. Manjing di sini saja deh. Joran pancing ruang angkasa sudah aktif dan digunakan. Harus dapat barang bagus ya. Jangan sampai poin afeksiku terbuang sia-sia. Ayo turun. Kahfu. Sampai. Ternyata memang beda ya kalau di tempat seperti ini. Wah, ikan koi yang besar sekali. Yah, ternyata cuma ikan jelek biasa. Aku kira dapat harta karun apa. Membuang 1 poin afeksiku saja. Itu sudah hebat sekali tahu. Ini koi emas yang besar. Seumur hidupku aku belum pernah lihat yang seperti ini. Iya benar, kabarnya si Zhang Dayuan itu, demi merayakan ulang tahun ibunya sebagai simbol keberuntungan, dia rela keluar 100 tael perak untuk membeli 1 ekor. Apa? 100 tael perak? Iya juga ya, kenapa aku bisa lupa soal ini? Ini kan zaman kuno. Ikan koi besar ini memang harta yang sangat langka. 100 tael perak seekor. Kalau bisa dapat 1 ekor lagi, bukankah hutang praku pada pemerintah bisa langsung lunas? Gas, ayo kita mulai. Bergerak lagi. Suamiku, kau benar-benar hebat. Dapat 2 ekor koi cuma habis 2 poin afeksi. Bukan cuma bisa dapat perak, poin afeksi Ling Yun juga bertambah 5 poin. Bisnis ini benar-benar menguntungkan sekali. Saudaraku, siapa tahu di sini masih ada 1 sarang koi lagi. Ayo. Aduh, Ling Yun, cepat, bantu aku hitung ada berapa banyak semuanya ini. 1, 2, 3. Kalau dihitung 10 per batang, ini bisa mencapai 1000 tael. Setelah dipotong setoran untuk pejabat, kita masih punya sisa banyak. Dulu, uang sebanyak ini bahkan tidak pernah aku lirik. Tapi sekarang, karena ada suamiku di sisiku, hidupku pasti akan jauh lebih baik. HMPH. Aneh sekali. Kenapa 1 ekor ikan koi pun tidak bisa kupancing? Apa ikannya juga bisa pilih-pilih orang? Ya, benar-benar ganjil. Sudahlah, keranjang ini juga sudah penuh. Ayo kita pergi ke rumah Tuan Zhang untuk menukarnya dengan uang. Ayo. Terdeteksi, host telah memancing 10 kali berturut-turut. Bonus tambahan, 1 kesempatan memancing tingkat epic. Memancing tingkat epic, kedengarannya keren sekali. Apa harus pakai poin kesukaan? Bonus tambahan tidak memerlukan konsumsi poin kesukaan. Host bisa menggunakannya dengan tenang. Kesempatan bagus begini, mana mungkin kuelakkan? Sayang kalau tidak dicoba. Suamiku, kenapa kamu tidak jalan? Kamu tunggu sebentar. Suamimu ini mau memancing sekali lagi. Kok berat sekali? Kamu. Oh. Sistem mendeteksi target ikatan baru, Xiangguan Linglong. Berusahalah untuk mendapatkan poin kesukaan darinya. Yang benar saja, memancing saja bisa dapat istri. Yanzi, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memanfaatkan putri bangsawan ini. Mati aku, kali ini aku benar-benar tamat. Mau lepas sungai pun tidak akan bisa membersihkan namaku. Suamiku, sebenarnya apa yang terjadi? Dia keluar dari dalam air, aku sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana kalau kamu kembalikan dia ke sana dulu? Lalu bagaimana dengan orang ini? Begini saja, kau antarkan dia pulang dulu. Biar aku yang pergi menemui Tuan Zhang untuk menukarnya dengan perak. Ya. Besok aku harus pergi ke kantor pemerintah untuk menyetorkan uangnya. Setelah menyerahkan 350 KL itu, kita masih punya sisa 800. Kalau begitu, apakah artinya nanti kita bisa hidup dengan layak? Dasar adik bodoh, tentu saja bisa. Dengan uang itu, kita bisa membeli tanah dan hidup tenang. Tapi, bagaimana dengan dia? Dia terlihat terluka parah. Sepertinya lukanya serius sekali. Apa kita perlu mencarikannya dokter? Dilihat dari penampilannya, dia bukan orang sembarangan. Sebaiknya kita tunggu dia sadar dulu saja. Tapi, rumah kita cuma punya 1 kamar. Kalau dia di sana, kita tidur di mana? Bukankah kau bisa tidur sekamar dengan suami? Lagi pula, setelah menyerahkan uang besok, kita akan resmi menjadi istri-istri suami. Tapi aku belum siap. King Yue memang istri pertama yang pengertian. Malam ini pasti akan sangat membahagiakan.
Lagi-lagi aku yang harus membereskan piring. Di mana Wan King? Pagi-pagi begini dia pergi kemana? Selamat, Tuan. Fisik Anda telah mencapai tahap puncak. Mohon terus berusaha. Naik level lagi. Kalau aku bisa melumpuhkan mereka semua, bukankah aku akan jadi tak terkalahkan? Ternyata tahap puncak memang jauh berbeda dengan tahap pemula. Lain kali kalau aku bertemu lagi dengan keparat-keparat itu, akan kuhabisi mereka. Suamiku. Istri-istriku, ada apa ini? Aku dan kedua saudari lainnya ingin menemanimu pergi ke kantor daerah. Iya, anggap saja untuk merayakan kebebasan kami. Lalu bagaimana dengan wanita yang di dalam rumah? Kami hanya pergi sebentar. Tidak akan lama, kok. Lagi pula, gubuk ini juga aman-aman saja. Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu, mari kita bersiap agar terlihat cantik. Pastikan urusan ini beres. Aduh. Hahaha. Kakang, kantor pemerintahan persis di balik belokan depan itu. Nanti kalau hari ini aku sudah bayar uang tebusannya, kalian semua akan bebas. Kalian tunggu saja di rumah. Kakak ipar, ayo kita makan sepuasnya. Kalau kurang, nanti aku suruh pelayan dari kedai Zuisian di sebelah kiri lagi. Harus kuakui, masakan koki kedai Zuisian ini memang enak sekali. Oh iya, kakak ipar, nona kedua keluarga Su itu, dia bisa bela diri, loh. Seandainya dia melawan, apa kita yang cuma segelintir orang ini bisa menahannya? Mana berani dia? Kita ini sedang di kantor pemerintahan, tempat yang mewakili wibawa kerajaan. Dia itu cuma anak dari seorang pejabat yang bersalah. Kalau dia berani buat keributan di sini, itu sama saja dia cari mati. Silakan tuan duluan yang memilih. Hahaha, ayo, lanjut minum. Haha. Andai saja Tuan Changshi tidak sedang butuh uang, gadis-gadis secantik itu, mana mungkin jatuh ke tangan pecundang itu? Iya, si pemuda miskin itu, apa haknya menikahi gadis secantik itu? Menurutku itu benar-benar sia-sia. Kakak ipar, tenang saja. Lihat saja tubuh si Shen Feng itu, kurus kering seperti dahan kering. Jangan-jangan, dia itu lemah syahwat. Hei, siapa yang berani menggosip di belakangku? Siapa yang berani menggosip di belakangku? Kakak ipar, itu mereka. Dengar ya, tempat ini adalah kantor pemerintahan, bukan tempat untuk kalian berbuat sembarangan. Benar, ini di dalam kantor pemerintahan. Apa-apaan ini? Duduk. Kamu. Bau miskin saja dari ujung kepala sampai kaki. Mana mungkin bisa punya uang sebanyak itu? Menurutku, kamu cuma datang ke sini buat ngerjain aku, ya kan? Betul? Itu kan jumlahnya 300 tael perak. Bahkan kalau kamu jual diri 100 kali pun, kamu akan sanggup membantu. Hahaha. Dengar ya, bocah tengik. Kalau hari ini kamu nggak bisa tunjukkan uangnya, kepalamu bukan cuma akan melayang, tapi ketiga gadis ini juga akan diserahkan ke kantor pengadilan untuk diurus. Nyonya, kita mau apain saja kan terserah kita nanti. Hahaha. Dasar brengsek, coba ngaca dulu. Lihat tampangmu sendiri, masih berani mengincar saudari-saudariku. Kayaknya kamu memang minta dihajar. Dengar ya, kamu jangan coba-coba nakuti aku. Lihat juru tulis itu, kan? Dia itu kakak iparku. Lihat pedang itu. Kalau kamu berani sentuh aku sedikit saja, kakak iparku akan bikin kalian semua tamat. Bikin tamat, ya? Pantesan saja si bajingan ini berani bertindak seenaknya di depan kantor pengadilan. Sudahlah, kita kan punya uangnya. Jangan meladeni dua orang brengsek ini. Cih. Ran, seret pria ini ke penjara bawah tanah. Untuk ketiga gadis ini, biarkan tetap di sini, biar aku yang urus pelan-pelan nanti. Hahaha. Malam ini ada hiburan. Nih, sialan, beraninya kau, lihat pembalasanku. Siapa bilang aku nggak punya uang? Buka mata lebar-lebar dan lihat ini. Bukannya kamu bilang dia miskin melarat? Kenapa bisa ada uang sebanyak itu? Ini, aku juga nggak tahu. Padahal dia itu miskin banget. Mana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Oh, aku tahu. Uang sebanyak ini pasti hasil mencuri, kan? Iya, pasti. Pasti dia yang mencurinya. Curi saja dia. Hei, sudah diperiksa belum? Sudah beres, aku mau pergi. Memangnya mau kemana? Ada apa? Katakan. Dari mana kau mencuri surat berharga ini? Sialan,
Berandalan-berandalan ini memang sengaja cari gara-gara ya. Mata mana yang melihat aku mencurinya? Tidak usah banyak bicara. Kalau surat ini bukan kau curi, lalu dapat dari mana? Benar, pasti kau yang mencurinya. Jangan harap bisa mengelak, cepat akui saja. Kalau tidak, jangan salahkan kalau kami pakai kekerasan. Istri-istriku, jangan takut. Suamimu ini punya caranya sendiri. Pak Juru Tulis, aku mau tanya, beberapa hari ini, apa ada orang yang lapor? Dasar bocah, berani sekali kau sombongnya. Masih mau memancing jawabanku? Ya, tentu saja ada. Oh ya? Kalau begitu, coba kalian keluarkan dokumen resmi pemerintah itu. Biarkan aku melihatnya. Sialan kau, bocah tengik. Dokumen resmi kantor pemerintahan, kenapa harus kutunjukkan padamu? Baru bisa baca sedikit saja. Sudah berlagak sok tahu, memangnya kau mengerti isinya? Tidak usah urusi aku mengerti atau tidak. Aku beritahu kaliannya. Kalau kalian tidak punya dokumen resmi, tahu tidak apa sebutannya? Ini namanya fitnah. Menurut aturan kekaisaran, kalian ini kan aparat. Hukumannya bisa 2 kali lipat. Tidak kusangka, suamiku tidak hanya pandai mengurus rumah tangga, tapi saat berdebat pun sangat masuk akal. Sepertinya semua buku yang kubaca selama ini sia-sia. Kemampuan bicara dan wawasan suamiku ternyata jauh melampaui diriku. Benar, lawan terus mereka. Hajar saja mereka, dasar keparat semua. MU mungkin aku salah ingat. Beberapa hari ini tidak ada yang lapor. Aduh, tidak ada surat, tidak ada laporan. Apakah kalian sedang berpura-pura semuanya aman? Atau memang sengaja memfitnah? Sudahlah, mending masalah ini kita anggap selesai saja. Tenang saja, Kak Ipar. Aku masih punya cara. Hahaha, tidak apa-apa. Aku pergi dulu ya. Hahaha, kemari kalian. Tahan mereka, cepat. Mau apa lagi sih? Memangnya kalian ini siapa? Kami baru saja menerima laporan. Katanya ada orang di sini yang punya utang tapi tidak mau bayar. Sebagai juru tulis di kantor pemerintahan, tentu aku tidak bisa tinggal diam. Siapa yang bilang aku tidak bayar utang? Bukannya tadi kami sudah memberikan uangnya. Bahkan tidak kurang 1 sen pun, sudah kami kembalikan, kan? Maksudku bukan kalian, tapi dia. Kamu ngawur? Kapan aku pernah punya utang sama kamu? Aku ngawur? Hah, Nona Lin? Ingatanmu benar-benar pendek ya? Baiklah, tapi tidak apa-apa. Biarpun ingatanmu hilang, buktinya masih ada. Hahaha. Coba lihat baik-baik. Nona Lin, di sini kan tulisan tanganmu sendiri. Ini, bagaimana mungkin? Sepupu, sebenarnya ini ada apa sih? Iya benar, sepupu. Kenapa kamu bisa punya utang 5 TL perak sama orang macam dia? Aku ingat sekarang. 3 tahun lalu, aku pergi minum teh di kedai Wang Yue. Dia memaksa dan mengancamku sampai aku menulis surat utang ini. Benar begitu kan? Ingatan Nona Lin ternyata sangat tajam ya. Tapi, aku sudah menyuruh orang untuk melunasi utang itu. Kenapa surat utangnya masih ada di tangan kalian? Siapa yang melunasinya? Aku kok tidak melihatnya. Kami juga tidak melihatnya. Tidak ada tuh. Sekalipun aku punya utang, itu kan utang pada kedai teh, bukan padamu. Memangnya apa urusannya sama kamu? Sekarang surat utang ini ada di tanganku. Berarti kamu berutang padaku. Kalau hari ini kalian tidak melunasi semuanya, jangan harap bisa melangkah pergi dari sini. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Masalah 3 tahun lalu. Padahal sudah lewat 3 tahun penuh. Loh, M harus punya tenaga ekstra dong. Hahaha. Ini sudah kutambah bunga 10 TL. Ya, 10 TL. Kau pikir aku pengemis yang sedang kau kasih makan? Lalu maumu bagaimana? Aku nggak minta banyak kok. 350 TL yang tadi itu, anggap saja itu sebagai modal awal. Bagaimana menurutmu? Kau rasa ini masuk akal, kan? Apa maksudnya ini, bos? Dengan begini, bocah itu sama saja nggak ngasih uang ke pejabat. Bukan cuma kepala yang dipenggal, tapi ketiga gadis ini juga habis. Belajarlah sedikit. Belajar sedikit saja itu sudah bekal hidup. Memang benar, Anda yang paling hebat, bos. Kami kejar pakai kuda pun nggak bakal bisa menyamai Anda. Pak Juru Tulis, 350 TL itu uang untuk menebus kami bersaudara. Atas dasar apa kasih ke dia? Kenapa? Pak Juru Tulis sudah bicara. Uang ini adalah uang yang kalian kembalikan padaku. Lihat baik-baik ya. Sekarang urusan kita sudah selesai. Lihatlah baik-baik. Urusan kita sudah beres. Hei, Hong, lepaskan itu. Brengsek, HM. Berani-beraninya membuat ributan di pengadilan. Ling Yun, jangan gegabah. Bocah, sekarang kau bisa pakai uang itu untuk mengeksekusi. Putih-putih daripada jalan berdosa ini. Kakak ipar, itu sudah pasti, kan? Lihat saja tampangnya, jelas dia sudah nggak punya uang lagi. Cepat jebloskan dia ke penjara. Bawa ketiga gadis ini keluar. Pengawal, awasi mereka untukku. Siapa bilang aku nggak punya uang? Tidak mungkin. Kenapa kau masih punya uang?
Sekarang, aku tanya padamu ya, apa urusannya babi milik saudara perempuan dari nenek tetanggamu dengan dirimu? Yang gak ada hubungannya lah. Nah, terus kalau aku punya surat berharga ini, apa urusannya sama kau? Hah? Pak Gubernur telah berjasa besar dalam mengangkat karir saya. Kejadian yang menimpa kediaman gubernur kali ini benar-benar ulah orang jahat. Tolong mengertilah, saya sungguh tidak berdaya dalam hal ini. Namun, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah berusaha agar kalian bertiga tidak dibuang ke Ling'an. Terima kasih banyak, Tuan Changshi, atas pertolongan Anda kepada kami. Berdirilah, Nona-nona, silakan bangun. Saya harap kalian bertiga bisa menjaga rahasia tentang apa yang saya katakan hari ini. Selebihnya, kalian harus menempuh jalan kalian sendiri. Saya pamit. Kakak sepupu benar, Tuan Changshi tadi kelihatannya saja memarahi kita. Padahal sebenarnya dia sedang membantu kita. Berarti sekarang kita punya orang dalam, kan? Jadi, apa aku sudah boleh menghajar mereka? Tuan Changshi itu memang terkenal jujur dan tegas. Ya, sudahlah, sebaiknya kita lupakan saja. Lagi pula, kita tidak rugi apa-apa, kan? Baiklah, kalau begitu biarkan mereka lolos dulu untuk saat ini. Aduh, kakak ipar, kenapa harus takut? Kita kan benar. Hei, jangan begitu dong. Kamu masih mau berdebat denganku? Ya. Heh. Aduh, haduh. Baiklah, rakyat jelata tidak boleh melawan pejabat. Hari ini kita tahan diri dulu. Segera tebus kebebasan ketiga wanita itu. Suamiku, uang ini jangan diberikan kepada mereka. Kita tidak boleh memanjakan orang seperti mereka. Kalau hari ini kita mengalah pada mereka, entah bagaimana lagi mereka akan menindas kita nantinya. Suamiku, uang ini hasil jerih payahmu bekerja keras. Jangan biarkan pejabat korup dan preman ini menikmatinya. Tidak mau menyerahkan uangnya. Baiklah kalau begitu. Tangkap mereka semua sekarang juga. Dan untuk pria ini, masukkan dia ke penjara bawah tanah. Sedangkan ketiga gadis ini akan disita menjadi milik negara. Hahaha. Berani-beraninya kalian. Ternyata kalian bersekongkol dengan perampok. Apakah ini benar-benar istriku yang lembut dan penyabar? Hukum. Kamu hanyalah putri dari seorang narapidana. Beraninya bicara soal hukum denganku. Akan kutunjukkan apa itu hukum yang sebenarnya. Di dalam sarang harimau ini, kekuatan adalah segalanya. Itulah hukum rimba. Berani-beraninya kalian melawan kakak iparku. Sepertinya kalian semua sudah bosan hidup. Ingin bercepat aja sendiri. Ya, baiklah. Kalau begitu aku harus menemui Tuan Changshi hari ini. Lihat saja apa yang akan dia lakukan. Hei. Tuan Changshi, tenang saja. Beliau itu orang yang adil dan penuh ulas asih. Dia pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Apa ini? Aduh, bocah tengik, berani sekali kamu. Beraninya kamu memukul pejabat ini. Menyerang petugas adalah kejahatan berat. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Hah? Aduh, lihat apa lagi? Ayo serang dia. Hei, kemana bocah itu? Aduh, ampun. Aduh. Aku. Kamu. Ling Yu, kapan kamu diam-diam mengajari ayah bela diri? Aku tidak mengajarinya. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk belajar. Sisakan satu untukku. Ling Yun, boleh ya? Suamiku, dia bisa bertarung. Tapi status kita sekarang sedang dalam masalah. Kalau kita melawan, urusannya jadi beda lagi. Tapi suamiku itu sangat hebat. Menghadapi mereka sendirian pun dia pasti bisa. Tubuh yang baru saja meningkat kekuatannya ini memang enak dipakai bertarung. Dengar kalian semua, lain kali kalau aku lihat kalian lagi, habis kalian kupukul. Istri-istriku, ayo kita pulang. Suamiku, habis ini kita mau kemana? Tentu saja mengajak kalian belanja. Istri-istriku, hari ini beli saja apapun yang kalian mau. Tidak perlu memikirkan uang. Ayo, jangan sampai menyesal nanti. Ayo. Suamiku, pukulanmu pada para brengsek tadi benar-benar keren sekali. Iya, lumayanlah. Tapi, kok tiba-tiba kamu jadi hebat banget sih? Yaitu karena selama ini aku nggak mau pamer aja. Oh ya? Kalau gitu, kapan-kapan kita tanding bela diri yuk. Biar tahu siapa yang lebih jago. Boleh juga. Kebetulan, aku juga lagi pengen. Ling Yun, dasar anak nakal, nggak sopan banget. Mana boleh kamu menantang suamimu sendiri buat berkelahi? Kan cuma main-main, bukan berantem beneran. Cuma buat peregangan otot aja kok. Ya sudah, kita masuk duluan yuk. Hang. Ini di mana? Hahaha. Hahaha.
Kalian ini siapa? Nona. Gimana? Dia belum sadar juga. Belum. Oh iya, suamiku, api di tungku yang tadi aku pakai belum aku matiin. Kamu tolong suapin obatnya dulu ya. Aku mau matiin apinya dulu. Oke. Jadi tugas berat suapin obat ini giliran aku ya. Kamu sudah sadar. Dewi, aku bilang aku nggak sengaja. Kamu percaya nggak? Itu. Bukannya bisa bicara baik-baik saja. Kenapa malah mukul sekeras itu sih? Maaf ya. Tadi aku pikir kamu. Nggak apa-apa. Salah paham sudah selesai. Kok masih mau naik ke atas? Aku masih harus nguapin dia obat. Begitu sadar langsung mukul aku. Maaf ya, aku benar-benar minta maaf. Ya sudahlah. Aku laki-laki. Nggak bakal mempermasalahkan hal kecil begini sama kamu. Hah? Kok cepat banget ya tingkat kesukaannya naik? Tamparan ini aku catat dulu. Nanti lihat saja bagaimana aku membalas perbuatanmu. Oh iya, Nona. Kenapa kamu bisa ada di sungai dalam keadaan begitu? Sejujurnya, aku adalah Raja Belian. Berhenti. Hei, berhenti. Jangan lari. Hei. Shangguan Linglong, kalau kamu masih mau selamat, lebih baik menyerah saja padaku. Jadilah selirku. Aku, sang markuis, tidak akan membuatmu rugi. Hao Yunlong, keluarga Pang kalian berani menipu kaisar dan memonopoli kekuasaan. Pembalasan itu nyata. Tahu, pembalasan. Di dunia ini, keluarga Pangku adalah hukumnya. Aku, sang markuis, tidak pernah percaya dengan yang namanya pembalasan. Semuanya, serang. Tangkap gadis itu. Siapapun yang berhasil, ku beri 1000 keping perak. Kejar. Dasar tidak berguna. Cepat kejar dia. Selain kalian. Aduh. Benar-benar tidak disangka. Ternyata istriku Linglong adalah seorang putri dari Beliang. Keberuntungan macam apa ini? Sampai-sampai nasib baik seperti ini menimpaku. Ini benar-benar rezeki nomplok. Dan pas sekali jatuh tepat di mulutku. Nona Shangguan, tadi kau bilang kalau wilayah Beliang kalian juga difitnah oleh kelompok keparat keluarga Pang itu. Tunggu. Tadi kau bilang kalian juga. Sejujurnya, kami pun orang-orang yang sedang dalam pelarian. Benar? Ayahku adalah Gubernur Pizhou. Sudahai. Beliau pernah memberi saran kepada kaisar untuk membicarakan soal Guru Agung Pang. Tapi Guru Agung Pang itu kekuasaannya mencengkeram seluruh istana. Di tengah jalan, petisi itu dikembalikan dan keluarga Sukami dijebak oleh pejabat licik itu. Dengan tuduhan membentuk kelompok pemberontak, serta korupsi dan suap, mereka memfitnah kami. Akhirnya harta kami disita dan kami dibuang ke pengasingan. Jadi kalian juga sedang melarikan diri. Saat kami hampir dikirim ke tempat pengasingan, beruntung suami tercinta datang menolong. Dia membeli kami agar bisa bebas. Kalau tidak, kami pasti sudah dibuang ke Lingan sekarang. Nasib kami mungkin entah akan jadi apa. Suami. Jadi kalian bertiga ini, semuanya istrinya. Wah, bisa-bisanya menikahi 3 wanita cantik sekaligus. Laki-laki ini jelas tipe playboy cak kakak. Pasti nggak punya niat baik. Sial, yang benar saja. Kenapa poin kesukaannya malah turun lagi? Tadi jelas-jelas masih di angka 3. Dasar, berubah sikapnya benar-benar lebih cepat daripada membalik telapak tangan. Sistem sialan, keluar kamu, jelaskan padaku sekarang. Terdeteksi total poin kesukaan tuan rumah telah menembus angka 100. Sedang dalam proses peningkatan sistem. Mohon tunggu sebentar. Sialan. Kebaikan kalian semua. Aku akan segera pergi. Sama sekali tidak akan menyeret kalian dalam masalah. Nona Shangguan, sebaiknya kau tenang di sini untuk memulihkan lukamu. Tenang saja, suamiku itu. Dia bukan orang jahat. Istri pertamaku yang paling kusayang memang paling pengertian. Tidak bisa, aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kamu tidak berniat pergi membalas dendam pada kelompok keluarga Pang itu, kan? Sekarang Perdana Menteri Pang berkuasa penuh di istana. Kalau kamu pergi sendiri, itu sama saja bunuh diri. Nona Shangguan baru saja sadar. Tunggu dia sembuh dulu, baru kita bicarakan hal lain, ya.
Tadi gadis kecil itu mengigau apa? Ya, apa dia punya rahasia yang tidak bisa diceritakan? Sistem, sudah selesai belum upgrade-nya? Peningkatan sistem selesai. Katalog penukaran telah diperbarui. Soal teknik tenaga dalam dan gudang senjata, aku sudah tahu. Pupuk kimia super bisa membuat tanaman di 1 hektar lahan panen 20 kali lebih cepat. Hasil panen meningkat 10 kali lipat. Sehebat itu, berarti itu sama saja dengan 1 hektar lahan. Setara dengan hasil 10 hektar lahan. Perjamuan ulang tahun Ibu Tuan Zhang sudah lewat. Kalau aku memancing 100 ikan koi pun, tetap saja tidak akan menghasilkan banyak uang. Pangan adalah hal terpenting bagi rakyat. Aku sudah memutuskan. Mulai besok, aku akan bertani. Istri ketujuh. Kenapa kamu kesini? Ling Yun dan Wan Qing berisik sekali. Makanya, aku datang mencarimu, suamiku. Kebetulan sekali kau datang, Nyonya Kiwe. Aku punya buku rahasia di sini. Aku ingin mempelajarinya bersamamu. Buku rahasia apa sih? Suamiku, jangan membuatku penasaran terus. Nanti juga kau akan tahu. Aduh, pelan-pelan sedikit. Dasar bocah sialan ini. Kasar sekali tanganmu. Kalau dia sampai jatuh ke tanganku, akan kubuat dia hancur berkeping-keping untuk makanan anjing. Cepat atau lambat, kita pasti akan menghabisi pecundang itu. Lalu kita rebut gadis-gadis cantik itu ke sini. Brengsek, siapa kalian berani-beraninya menerobos masuk ke kediaman Fu? Ingin mati ya? Justru menurutku, kalianlah yang ingin mati. Sialan, habisi mereka. Buka mata anjing kalian lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Dia ini adalah putra dari Taishi yang berkuasa sekarang. Tuan Muda Hou yang ditunjuk langsung oleh Baginda Kaisar. Berani-beraninya kalian mengacungkan senjata pada Tuan Muda. Apa kalian sudah bosan hidup? Ampun, kami benar-benar tidak tahu siapa Anda. Tuan, ampuni kami. Tuan Muda, ampuni kami. Sudahlah. Karena ini pertama kalinya, aku tidak akan memperpanjang urusan ini dengan kalian. Kedatanganku kemari hari ini adalah untuk menangkap buronan kerajaan. Untunglah leluhur meninggalkan sedikit lahan untukku. Kalau tanaman ini ditanam di tanah, dalam beberapa hari saja sudah bisa panen berkereta-kereta gandum. Ayo, kita pulang. Serang. Sial, nadaku ketinggian. Masih pagi ini, aku ke pasar dulu beli 2 ekor ayam kampung. Buat kasih makan istri-istriku di rumah biar sehat. Apa kalian pernah melihat orang ini? Bukankah itu Nona Shangguan? Ini, siapa ya? Belum pernah lihat. Benar, wanita itu adalah pembangkang dari Beliang yang aku incar. Apapun caranya, aku beri waktu 10 hari untuk menangkapnya. Jika berhasil, akan kuberi imbalan yang besar. Tapi kalau gagal, bersiaplah kepala kalian yang akan melayang. Aduh. Haduh. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana ini? Ya, benar juga. Kita bahkan belum pernah melihat orangnya. Hanya mengandalkan satu sketsa wajah. Kita harus cari kemana? Kakak ipar, bagaimana kalau kita buat selebaran dari gambar ini, lalu kita tempel di mana-mana? Ditambah lagi imbalannya. Siapa tahu ada petunjuk. Baiklah. Sekarang cuma itu satu-satunya cara. Cepat kalian urus sekarang juga. Ini buronan istana. Siapapun yang menyembunyikannya, dia nggak melakukan makar. Barang siapa yang bisa memberi petunjuk, akan diberi imbalan 1000 keping emas. 1000 keping emas. Wah, kalau begitu, bukannya seumur hidup aku tidak perlu pusing soal makan. Kalian mau dapat 1000 keping emas. Mimpi saja sana. Dengan gaya gambar yang mirip coretan hantu begini, mana mungkin bisa mengenali orangnya? Lah, bukannya barusan kau sendiri yang sudah mengenalinya. Sial, ada benarnya juga kau ini. Sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Mending kita pulang dan kasih tahu istri-istri kita soal ini. Kakak ipar, kau ini kan seorang juru tulis, mewakili pihak kantor pemerintahan. Kenapa kau harus takut padanya? Siapa yang takut? Siapa bilang aku takut? Aku ini cuma sedang melakukan pengamatan diam-diam. Hei, manisan buah ini, berapa harganya? 5 keping uang per tusuk. Besar dan manis, dijamin enak. Oke, kalau begitu kasih aku 4 tusuk. Siap. Bukan 4, 5 tusuk. Oh, siap. Wah,
Bocah tengik ini kok perilakunya aneh ya. Kamu mau beli satu tusuk tanghulu lagi ya? Apa tidak bisa salah satu dari kalian saja yang makan lebih banyak? Enggak bisa, sebagai detektif yang sudah bertahun-tahun menangani kasus. Firasatku juga mengatakan hal yang sama. Firasatmu itu nggak pernah benar. Dasar bocah, kamu mau cari mati ya? Selalu saja membantahku. Kakak ipar tertua, kalau kamu merasa ada yang aneh, malam ini kita bawa orang lebih banyak saja. Pakai alasan investigasi pelanggaran hukum dari kerajaan. Kita geledah rumahnya. Sekalian saja kita jebak dia. Hahaha. Malam ini aku ada urusan dinas sama Pak Bupati di Kabupaten Lin. Biar kakak ipar keduamu saja yang menemanimu. Ya. Istri-istriku, aku pulang. Istri-istriku, aku pulang. Apa yang kalian bawa? Ada makanan enak apa? Jangan-jangan ayam kampung yang gemuk itu ya? Selain ayam kampung, masih ada makanan enak lainnya. Asalkan kamu bisa tebak dengan benar. Kue bunga osmanthus malam ini bakal aku kasih semua buat kamu. Kalau begitu, pasti kue bunga osmanthus. Kan, dasar, kamu kan sudah menyebutkannya sendiri. Kalian semua salah tebak ya. Tebakanku itu tanghulu. Dasar tukang rayu. Bisanya cuma bikin hati gadis-gadis senang saja. Kasih aku satu. Aku mau. Semuanya salah tebak. Tidak boleh makan. Pelan-pelan. Tenang. Semuanya kebagian. Pelan-pelannya. Mereka terlihat benar-benar bahagia. Tadinya aku pikir mereka semua terpaksa tinggal di sini. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya tidak begitu. Tapi tanghulu itu kelihatannya enak sekali. Aku juga jadi pengen makan. Suamiku, kenapa punya kamu lebih satu? Yang ini, aku sisihkan untuk Nona Xiangguan. Lagi pula, masa kita? Padahal semalam aku sudah menamparnya, tapi dia masih memikirkanku. Pria ini sepertinya tidak buruk juga. Terima kasih. Satu tusuk tanghulu ditukar dengan 5 poin kesukaan. Luar biasa. Dihitung-hitung, bisnis ini sepertinya sama sekali tidak rugi ya. Istri-istriku, malam ini aku yang akan sembelih ayam untuk kalian makan. Ayo, makan yang bergizi biar badan kalian sehat. Hari ini kita makan ayam. Loh, kebetulan masih ada akar ginseng yang belum sempat kita jual. Bisa kita masukkan supaya Nona Xiangguan bisa memulihkan kesehatannya. Ling Yun, kau saja yang sembelih ayamnya ya? Hah? Kenapa harus aku yang menyembelih ayamnya? Bukannya kau bisa ilmu bela diri? Memang aku bisa bela diri. Tapi aku belum pernah membunuh makhluk hidup apapun sebelumnya. Aku benar-benar tidak bisa. Jangan lihat aku begitu. Biasanya menginjak semut saja aku tidak tega. Apalagi menyembelih ayam. Suamiku, jangan lihat aku juga. Aku juga tidak berani. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Sebenarnya bagaimana sih cara menyembelih ayam? Sudahlah, terserah. Suamiku, biar kami bantu. Iya, kami juga akan membantumu. 5. Ya ampun, suamiku, sebenarnya kamu bisa menyembelih ayam atau tidak sih? Iya nih, suamiku, bagaimana kalau biar aku saja yang melakukannya? Masa aku harus kalah sama 2 ekor ayam? Ayamnya memang sudah tertangkap, tapi harus bagaimana cara menyembelihnya? Biar aku saja. Wah, gila. Istriku Linglong ternyata orang yang sangat tangguh ya. Mulai sekarang, jangan sampai membuatnya marah. Istri-istriku, ayo makan ayam. Wangi sekali, sampai mau menetes air liurku. Iya, benar. Semangkuk yang pertama ini, aku berikan untuk pahlawan yang sudah menyembelih ayamnya. Benar, kita harus berterima kasih pada Nona Xiangguan. Kalau bukan karena dia, kita pasti sudah kelaparan sekarang. Aku bukan pahlawan apa-apa kok. Bukankah itu cuma sekadar menyembelih ayam saja? Nona Xiangguan, cepat minum selagi hangat. Ini pasti sangat baik untuk kesembuhan lukamu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ternyata usahaku tidak sia-sia. Kakak ipar, itu rumah si bocah itu di depan. Nanti pas masuk, pasang muka yang serius. Buka mata lebar-lebar, jangan sampai ada yang lewat. Acak-acak rumahnya sampai jungkir balik. Bahkan tikus pun jangan sampai lolos. Paham? Iya, paham. Apa katamu? Pengumuman dari pihak berwenang sudah ditempel. Benar sekali, 100% akurat. Pengumuman itu tertulis dengan sangat jelas. Asalkan bisa memberi petunjuk, pihak berwenang akan memberi hadiah 100 tael perak. Mereka benar-benar bersikeras ingin menangkapmu. Nona Xiangguan. Ahahaha. Kalian berani menerobos masuk ke rumah warga. Apa kalian tidak takut pada hukum? Hukum? Hahaha.
Aku datang ke sini atas perintah langsung dari Tuan Taixi untuk menangkap buronan kekaisaran. Semua yang berani melawan kekaisaran akan disita hartanya dan dihukum mati. Jadi, kalau kamu masih tahu diri, cepat serahkan buronan itu sekarang. Jangan sampai kami harus pakai cara kasar, kalau tidak mau tanggung akibatnya. Aneh, apa mereka punya hidung anjing? Bagaimana mereka bisa tahu aku ada di sini? Hei, kalian, geledah rumah ini sampai ke sudut-sudutnya. Jangan biarkan satu ekor lalat pun lewat. Baik, tunggu dulu. Kalian menggeledah begini, apa punya surat perintah resmi? Surat perintah. Aku ini bekerja untuk Tuan Taixi. Masih perlu surat segala. Menghalangi tugas pihak berwenang. Sama saja dengan melawan hukum. Linglong, istriku. Harusnya mereka tidak akan bisa menemukannya. Bocah sialan, masih mau mengelak. Kalian makan berempat. Kenapa ada 5 pasang mangkuk dan sumpit? Oh, itu punyanya Wang Ye. Aduh, Duta, kita nemu pakaian milik seseorang yang mencurigakan. Sialan, jangan bilang begitu. Si Pang Yunlong ini benar-benar kayak hantu. Nggak bisa pergi-pergi. Gimana kalau malam ini aku pergi saja? Takutnya kalau ada apa-apa, nanti malah menyusahkan kalian semua. Jangan dong, kalau kamu pergi, gimana nasib Affection Ponku? Susah payah aku kumpulin poinnya. Jangan sampai hilang cuma gara-gara ini. Nona Shangguan, lukamu saja belum sembuh total. Lagi pula, lihat deh langit sudah gelap begini. Kamu mau pergi kemana lagi? Sudahlah, tinggal di sini saja dulu. Ayah, tempat ini tersembunyi sekali. Biasanya tidak ada orang yang kesini. Harusnya mereka tidak akan bisa menemukan tempat ini. Benar? Nasib kita kan sama. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Kamu tunggu sampai sembuh dulu, baru pikirkan langkah selanjutnya. Ya. Gawat, ada orang datang. Oke, aku anggap saja itu kamu. Peralatan makan ini kutinggalkan untuk Dewa Dapur. Kamu jelaskan dong pada kami, ada apa ini? Haha, dasar bodoh. Ayo berpikir, cepat berpikir. Itu baju yang pakai waktu menyembelih ayam. Menyembelih ayam? Iya, benar. Suamiku baru saja bawa 2 ekor ayam dari pasar. Hari ini kita memang makan ayam. Kalau nggak percaya, lihat saja sendiri. Nggak disangka, istri tua dan istri mudaku kali ini cerdik juga ya. HMPH, ya ampun. Wah, makanannya bergizi sekali ya. Pakai ginseng sama goji berry. Kamu memang harus banyak-banyak makan yang bergizi. Aduh. Kakak ipar kedua, ini masih ada paha ayam. Mau makan tidak? Hong. Ya, kalau kakak ipar kedua nggak mau, biar aku saja yang makan. Makan saja sana. Bisanya cuma makan. Kamu nggak sadar ya? Dia itu mencurigakan. Mencurigakan apanya? Dasar otak udang. Buronan kekaisaran kan ada di sini. Ah, iya. Cepat, serahkan buronan kekaisaran itu sekarang juga. Bos, aku menemukan 1 set baju zirah. Sini, bawa ke sini biar kulihat. Baik. Aduh. Bukan begitu? Kenapa kalian tidak menyembunyikan benda ini? Mana aku tahu kalau prajurit kerajaan bakal menggeledah sampai ke rumah kita. Masalahnya sekarang, kita harus bagaimana? Menyembunyikan pemberontak itu taruhannya nyawa. Tahu. Kamu menyembelih ayam saja tidak berani. Memangnya kamu berani membunuh orang? Kalian ini pada ribut apa sih? Terus, baju zirah ini mau dijelaskan bagaimana? Ini kan barang terlarang, menyimpan baju zirah secara pribadi. Ini kejahatan berat. Cepat, jujur saja sekarang. Jao, si keras kepala. Sejujurnya, baju zirah ini warisan turun-temurun keluargaku. Warisan, kok kelihatannya ini? Baju zirah khusus wanita. Bicara jujur sajalah, nenek moyangku. Hahaha. Simpan saja bolan itu untuk Tuan Ho. Bawa mereka semua, tahan mereka. Sekalipun harus digali sampai 3 meter ke dalam sana. Aku harus menangkap pengkhianat Beiliang itu. Siap. Tunggu dulu. Begitu alat penghapus ingatan ini menyala, semua ingatan dalam 24 jam terakhir akan hilang. 50 poin kesukaan memang agak mahal. Tapi demi melewati bencana ini, tidak apa-apa. Istri-istriku, cepat tutup mata kalian. Wah, barang ini mahal sekali. Tapi ternyata sangat berguna.
Ah, suamiku, apa kami boleh buka mata sekarang? Sudah boleh. Silakan buka. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Suamiku, apa kamu membunuh mereka semua? Tidak. Aku cuma menggunakan ilmu rahasia pada mereka. Mereka hanya sedang tidur. Tapi, ingatan mereka sudah aku hapus. Hebat sekali. Bagaimana caranya kamu melakukan itu? Itu rahasia. Ini menyangkut perguruanku, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Yang terpenting adalah, bagaimana cara kita menggotong mereka keluar? Bagaimana kalau tiba-tiba mereka bangun? Suamiku, kalau begitu kita lakukan bersama. Ya ampun, nyonya besarku, kamu ini, bagaimana caranya bisa kabur ke sini? Sekarang kita sudah berhasil membalikan keadaan. Bocah tengik, masih berani bilang keluargamu tidak menyimpan pemberontak Beiliang. Siapa wanita ini? Aku, Shangguan Linglong, berani bertanggung jawab. Tangkap saja aku. Mereka tidak bersalah. Tidak bersalah? Siapapun yang melindungimu, hukumannya sama saja. Semuanya harus disita hartanya dan dipenggal. Pengawal, seret pemberontak Beiliang ini keluar sekarang juga. Jangan mendekat. Apa yang mau kamu lakukan? Turunkan pedangmu. Guru besar Tang pasti sudah memerintahkan kalian untuk menangkapku hidup-hidup, kan? Kalau aku mati, jangan harap kalian bisa selamat. Wah, wanita gila ini benar-benar kejam sekali mulutnya. Mau menyeret kita semua ke dalam masalah. Ya, baiklah. Katakan, apa syaratmu? Aku bisa ikut kalian kembali ke kantor polisi. Tapi syaratnya, kalian harus melepaskan mereka dengan aman. Wah, Linglong istriku ini benar-benar setia kawannya. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Sistem, cepat bantu aku. Sedang mencari item bantuan yang sesuai. Apa tidak ada cara lain selain bunuh untuk menutup jejak? Apa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau mereka semua dibunuh, bukankah kita juga akan jadi buronan istana? Bagaimana kita bisa hidup tenang setelah itu? Menanggapi permintaan tuan rumah, item telah dicari ulang. Bom penghapus ingatan. Di mana ini? Kenapa kita bisa ada di sini? Iya ya, bukannya tadi kita sedang mengoleskan obat di kantor. Sedang apa kalian? Bangun. Hei, bangun. Sialan, ada saja. Ayo, cepat pergi dari sini. Akhirnya, kali ini kita bisa pulang dan tidur dengan nyenyak. Menurut kalian, bagaimana suami bisa melakukan semua itu ya? Apalagi dia tadi membawa benda hitam itu. Wan Qing, Ling Yun, apa kalian tidak menyadarinya? Suami kita itu benar-benar bukan orang biasa. Dia selalu saja memberi kita kejutan. Mungkin saja. Tapi kenapa dulu saat dia masih di rumah, dia tidak pernah menunjukkan kemampuan seperti itu? Mungkin dia memang ingin bersikap rendah hati. Apa kalian tidak penasaran sama sekali? Tunggu saja sampai dia kembali, lalu tanya langsung padanya. Nona Shangguan, kau salah. Bukankah ada kata, wanita tidak perlu terlalu pintar agar tetap dihargai? Terkadang, tidak bertanya lebih jauh justru adalah hal yang terbaik. Benar sekali. Lagi pula, suami selalu memikirkan kita sepenuh hati. Dia berusaha keras agar kita bisa hidup dengan layak. Kenapa kita harus terus mengorek rahasianya? Kalian benar, kakak, penolongku, Liang Ziwen. Aku pulang. Nona Shangguan, seperti kata orang, setelah selamat dari bahaya besar, pasti ada berkah yang menanti. Kami sudah mengubur pakaian dan baju zirahmu di hutan belakang sana. Tenang saja, tinggallah di sini dengan aman. Benar, setidaknya tunggu sampai lukamu sembuh dulu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Wan Qing. Ayo kita bantu Nona Shangguan merapikan pakaiannya. Mari kita berlatih bela diri sebentar. Baiklah, aku juga memang sedang ingin berlatih. Hari yang indah pun dimulai kembali. Aduh, host level tinggi, penguatan fisik telah mencapai tahap lanjutan. Bonus 1 buku panduan tenaga dalam. Tidak hanya mencapai tahap lanjutan, aku bahkan diberi buku panduan tenaga dalam. Ngenai, Gicheha Esting Chen Chatea Konbaun Hiu Teha. Chea Chenangi, Tea Ferie. Pehau Kuan, Teha Naori Chang, ITRNG Triu TNHC, TN Hari, NHNG HCHNG NH Giche. Chea Chenang Hongko Gimun Hitea Sao, Pehau Kuan Lun Hatelong Enang Gia NH Chong Tea Ema, TTCCNG La Enang Tete Chong Tea Hoi, Chong Tea Tiko Gihina Cheha, NGTH, CHCN Pehau Kuani X Chen Tanfi Chong Tea Lari, Koce NHNG Nipe NH Tehanai, Tea Konmong Cugi HNH, Chea Chenang Yen Tea Emi, Sao Nai Tea Twiti S Hong Chea Chenang Pi Chudu Cheha MT Cutikan. Chong TTHMA.
Terce Tea Hiu LM Curi, Hôm Nay, Tea Sin Che Chin THC Gili Sin Li Tichu, La Chu Fa TNG VTBN Mi Im Tin Che Mien He, THCHNG Kimi Chuin Quay Li NH Sao, Hong Sao Che, Chien Tea Em Lin HTA DNG THNG, Hong Cheu, Chuin Hôm Nay Sucut Nahin Mini Belian Elieri, Tea Pi Ingai Toy. Phê đi chả tin chen chặt tea con bao nhiêu, tin chen chặt tụ LNG fan la BNMI, tu fan tin la BNMI LM, lam tan huit la sao mi. THNG quan linh lung la mi b, TNG tin chen la MTTRM sao mi hai, tiêu hào MTTRM alba, con li BNMI chin. Cha chen ang cha VN con ang NG cherian ha, hong bitrau ngoài rung NC TH nauri. TCTNG TNG GTH ini LN NG lan HTHT, item bangai nathoy, lako TH tu host CNY CLNG TH ceri, Enlu, terce tim PI LY CNH LNH mice, ahong, terce tim PI cai ging LNHN, hihihihi. Lin lung fe hina, CHNG pi cutea nen HDNG THNG sao, NG lam gita HNH, L nau cutea ko BMT gihong THL sao. Tim THYRI. Ko THNG kuan, ko ang lam giteha, cu, sao culi TNG te suthinye, harusnya aku yang tanya begitu ke kamu, kan? Bukannya kamu harusnya di rumah buat pemulihan. Kenapa kamu malah mengendap-endap keluar? Kalau aku kasih tahu dia, apa itu bakal bikin dia kena masalah? Tapi kalau tidak cerita, nanti malah jadi salah paham yang gak perlu. Ya sudah kalau kamu gak mau kasih tahu, aku pergi ya. Aku bisa kasih tahu yang sebenarnya ke kamu, tapi kamu harus janji sama aku. Jangan kasih tahu siapapun. Tenang saja, aku ini orangnya bisa jaga rahasia kok. Cepat kasih tahu aku. Apa jangan-jangan itu harta warisan keturunan Beyang? Ini bukti bagaimana Tai Sipang menyuap orang-orang di istana, dan sengaja menjebak orang. Benda sepenting ini, kok bisa ada di tanganmu? Ayahku yang berhasil mendapatkan ini secara diam-diam, dan gara-gara inilah keluargaku hancur berantakan. Kalau bukan karena mereka, mungkin aku sudah gugur bareng ayah dan kakakku sejak dulu. Jadi maksudmu, kamu mau menyerahkan bukti ini ke Baginda Kaisar? Benar. Ini satu-satunya bukti buat menjatuhkan Tai Sipang. Makanya, aku harus menjaga bukti ini baik-baik. Kaisar itu jauh di sana, dan kekuasaannya terbatas. Mau menyerahkan bukti ini ke istana, susahnya minta ampun. Kalau ada buktinya, biar semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wah, gila. Serius nih, Linglong mau menumbangkan keluarga Pang. Itu artinya aku juga bakal terseret ke dalam kekacauan ini dong. Hei. Linglong, tungguin aku. Buset. Hah? Kamu mau kemana? Ada orang datang. Ah, Yunlong, aku mau bunuh dia. Gila ya? Kamu nggak lihat ada orang kuat di belakangnya? Siapa? Siapa di sana? Ada apa sebenarnya? Tuan muda, sepertinya ada orang di balik semak-semak itu. Jangan-jangan mereka pembunuh bayaran. Siapa? Siapa itu? Beraninya mengacaukan rencanaku. Kamu percaya tidak? Aku bisa memukulmu sampai mati pakai cangkul ini. Hah, dasar kakek bangka. Apa yang kamu lihat-lihat? Percaya tidak kalau aku akan mencungkil biji matamu. Kamu tidak tahu ya? Aku sudah melatih fisikku sampai ke tahap tingkat tinggi. Kira-kira bisa tidak ya aku mengalahkan kakek tua ini? Bocah tengik, ternyata dia masuk angin. Sudahlah, mereka cuma sepasang kekasih gelap yang memuakkan. Kita masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Ayo jalan, bocah tengik. Hari ini kamu beruntung. HMPH. Takut sekali aku tadi. Hampir saja. Terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkanku lagi. Tidak apa-apa. Istriku Linglong. Tadi kamu bilang apa? Ah, lupakan saja, Kak Ipar. Tunggu sampai kita makan dan minum sepuasnya. Nanti kita cari cara untuk menghabisi si sampah itu. Dengan... Xian Feng, bocah tengik itu, dia benar-benar berani memukulku. Kalau sampai dia jatuh ke tanganku nanti, aku pasti akan menghajarnya sampai hancur berkeping-keping untuk dijadikan makanan anjing. Sialan. Si sampah keparat itu, cepat atau lambat akan kubunuh dia, lalu merampas wanita-wanita cantik itu untuk kita. Bukankah aku sudah pernah bilang begitu sebelumnya, Kak Ipar? Siapa mereka itu? Dan mereka masuk wilayah ya? Sudah bosan hidup ya? Keparat,
Baru 1 hari saja. Apa kalian sudah tidak mengenali Tuan Hou ini lagi? Ah, ini Tuan Muda Hou. Tuan Hou. Tadi kamu bilang apa? Sial. Kenapa isi hatiku malah terucap begini? Tidak bilang apa-apa. Aku tidak salah dengar tadi. Tadi jelas-jelas kamu. Aku tanya kamu ya. Semalam, saat aku minta kalian semua tutup mata. Kamu tutup mata tidak? Putri mau menikah denganku. Wah, yang benar saja. Ada keberuntungan sebesar ini. Tidak bisa. Aku tidak boleh menyiakannya semudah itu. Nanti harga diriku kelihatan murah sekali. Masalah sebesar ini, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku harus pulang dan berdiskusi dulu dengan istri-istriku. Ah, aku, sang putri, ingin menikah denganmu tapi kamu malah tidak mau. Hei, tunggu aku. Bukannya kemarin aku menyuruh kalian semua pergi untuk menghajar bocah tengil bernama Shen Feng itu. Kenapa kalian tiba-tiba malah lari ke hutan? Ini, kami juga tidak tahu. Surat-surat rahasia ini sudah pasti jadi bukti kuat untuk menjatuhkan guru besar Pang. Ini juga bisa membuktikan kalau kita semua tidak bersalah. Jadi, kita harus membantu Nona Shangguan. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian. Terimalah hormatku. Nona Shangguan. Jangan lakukan itu. Sudah pasti, saat aku dulu tidak punya tujuan lagi. Keluarga Su yang menampungku. Kebaikan sekecil tetesan air harus dibalas dengan curahan mata air. Untuk membersihkan nama istri-istriku dari fitnah. Aku sebagai suami, biarpun harus naik gunung pisau atau turun ke lautan api pun, aku siap. Asalkan urusan ini berhasil. Tingkat kesukaan mereka bukan cuma meledak. Tapi aku juga bisa mendapatkan istri yang luar biasa. Hehehe. Ini benar-benar bisnis yang pasti, untung tanpa rugi. Tapi bagaimana caranya kita menyerahkan surat-surat rahasia ini kepada Yang Mulia Kaisar? Itu sih gampang, langsung saja serahkan surat rahasia ini. Tapi bahaya sekali, aku sendiri dulu dicegat di jalan saat menuju ke ibu kota. Sampai berakhir seperti ini. Lalu bagaimana ini? Kalau sekarang kita tidak punya cara untuk memberikan surat rahasia ini kepada Kaisar, lebih baik kita berdiam diri dulu di rumah. Tunggu sampai suasana mereda, baru kita pikirkan lagi langkah selanjutnya. Hari sudah larut. Aku mau pergi memasak untuk istri-istriku dulu. Suamiku, aku ikut juga. Tunggu, aku juga ikut. Aku juga. Ah, Tuan Muda Hou, ini semua salah hamba. Mohon Anda jangan terlalu memasukkannya ke dalam hati. Tuan Hou, sepertinya mereka tiba-tiba saja tidak mengenali kita. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres dengan masalah ini. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan Pavilion Wanling. Bicara. Sebenarnya apa yang kalian lakukan kemarin? Siapa saja yang kalian temui? Tuan Muda, Anda tidak tahu saja. Begini ceritanya. Kemarin saya pergi bersama Pak Camat ke kabupaten sebelah untuk urusan pekerjaan. Setelah kembali, saya masih sempat bertanya kepada mereka. Dia masih bilang kalau kemarin mereka pergi mencari. Pada akhirnya, mereka benar-benar tidak ingat apapun. Ini pasti ada seseorang yang bermain di balik layar. Tuan Muda, putra mahkota akan segera tiba di Pingzhou untuk menyelidiki kasus ini. Beliau selama ini memang tidak akur dengan ayah Anda. Lagi pula, Shangguan Linglong masih memegang kendali atas Pingmi 11. Jika putra mahkota sampai menemukannya lebih dulu, sampaikan perintah ini. Geledah setiap rumah tanpa terkecuali. Bahkan jika harus menggali tanah sampai 3 kaki dalamnya. Kalian harus menemukan orang itu. Karena sudah sepakat untuk berlatih demi kekuatan yang hebat, maka kekuatan itu harus digunakan untuk melindungi diri sendiri. Melindungi diri, berarti aku harus menjadi lebih kuat. Baiklah, aku akan mulai berlatih teknik kekuatan dalam dulu. Sistem, di mana teknik kekuatan dalamku. Tuan rumah memiliki berbagai pilihan teknik kekuatan dalam. Wah, canggih sekali ya, bisa pilih sendiri. Sial, yang benar saja. Apa gunanya semua ini bagiku? Mau punya istri banyak pun, tidak ada gunanya. Tuan rumah, teknik apa yang Anda inginkan? Apa ada teknik yang bisa membuat tubuh kebal senjata, kebal terhadap air dan api? Telah dipilihkan untuk tuan rumah, teknik dewa tubuh emas yang tidak bisa hancur. Oh, hehe. Nah, ini baru yang aku mau. Ling Yun, kenapa kamu kesini? Suamiku, pertarungan kita semalam belum selesai. Hari ini aku ingin menguji kemampuan bela dirimu lagi. Boleh juga. Tidak bisa. Musuh sudah di depan mata. Bagaimana kalau lain kali saja? Kalau begitu, biar aku saja yang jadi teman latihanmu. Istriku, jangan. Aku tidak mau. Kita harus lanjut berlatih. Suamiku. King Yu, kenapa kamu kesini? Tentu saja untuk mengantarkan makanan untukmu. Aku sudah sibuk sepanjang pagi. Kebetulan sekali aku lapar. Memang istriku, King Yu, yang paling baik. Sudah, makanlah pelan-pelan. Semua ini untukmu.
Persediaan makanan di rumah sudah aku siapkan. Rencananya, ini mau aku bawa ke pasar untuk dijual. Hasilnya buat membelikan kalian baju baru. Suamiku mau membelikan kami baju. Bukankah mencari uang itu memang untuk istriku tercinta? Lagi pula, kalian sudah cukup menderita hidup susah bersamaku. Mulai sekarang, hidup kita pasti akan jauh lebih baik. Aku percaya padamu, suamiku. Kalau begitu, nanti aku temani kamu ke pasar ya. Untuk menjual hasil panen, ide bagus. Hei, hei, hei. Ternyata kalian lagi, ya, masih berani cari masalah denganku. Sudah datang ini dihajar, ya, bocah tengik. Jangan coba-coba menakutiku. Asal kau tahu, sekarang aku ini utusan kaisar. Kalian cuma sekumpulan preman dan orang rendahan. Mana mungkin terlihat seperti utusan kaisar? Jangan tidak percaya, Nona Manis. Dengar ya, kami sekarang bekerja di bawah perintah Taisi dan Tuan Muda Hou untuk menyelidiki keberadaan pelaku yang menyinggung istana. Apa katamu? Coba ulangi sekali lagi. Hah, anjing yang baik tidak akan menghalang jalan. Terserah kau mau jadi utusan kaisar atau apa. Aku mau jualan gandum sekarang. Cepat pergi dari sini. Jangan jualan gandum di sini. Aku curiga buronan itu bersembunyi di dalam karung-karung gandum ini. Saudara-saudara, geledah semuanya. Siap, kakak. Hahaha, bagaimana? Tidak ada, kan? Kalau tidak ada, kami boleh pergi sekarang, ya? Ayo, pasti dia bersembunyi di dalam karung itu. Semuanya, tumpahkan semua gandum dari dalam karung itu. Aku ingin memeriksanya satu persatu dengan teliti. Hahaha, kalian benar-benar keterlaluan. Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya sedikit saja. Sialan, berani juga kau rupanya. Ya, asal kau tahu, hari ini aku datang mewakili Tuan Hou. Coba saja kalau berani menyentuhku. Kau apa hah? Saudara-saudara, habisi dia. Siap. Aduh, arg. Bocah sialan, beraninya kau memukul utusan kaisar. Kalian ini antek-antek rendahan, masih berani menyebut diri kalian utusan kaisar. Jangan kenapa kalian utusan kaisar. Justru karena itulah aku menghajar kalian. Ayo, sini. Tuan Muda, putra mahkota akan segera tiba. Jika putra mahkota sampai tahu, aku tentu saja tahu itu. Entah di mana perginya Linglong dari gunung itu. Kalau dia sudah mati tenggelam sih bagus. Tapi kalau sampai surat rahasianya sampai ke ibu kota, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tuan Muda, ini teh PUF kualitas terbaik. Silakan dinikmati. Teh apa yang kau bicarakan? Mana sempat aku memikirkannya sekarang? Dan kau, kenapa masih di sini bukannya mencari buronan istana itu? Saya salah, Tuan. Saya akan segera mencarinya sekarang. Tuan Hou, mohon keadilannya, Tuan. Tuan Hou, Anda harus membalaskan dendam kami karena dipukuli bajingan itu. Kalian dipukuli. Apa urusannya denganku? Bukan begitu, Tuan. Kami dipukuli saat sedang melakukan pemeriksaan rutin. Benar, Tuan. Dia jelas-jelas tahu kalau kami ini orang-orang Anda, tapi dia tetap nekat menghajar kami. Ini jelas-jelas tidak menganggap Anda ada. Tuan, begitu ya. Tuan Hou, si brengsek yang bernama Shen Feng itu, kenapa dia bisa sombong sekali? Itu semua karena dia mengandalkan 3 wanita cantik, yang sangat memuja dan menempel padanya. 3 wanita cantik. Loh, Tuan Muda, Anda mungkin belum tahu siapa yang pergi tadi. Salah satunya adalah si jenius nomor 1, Su Wangking. Maksud saya, Tuan Muda, orang tak berguna seperti dia. Bagaimana mungkin pantas memiliki 3 istri secantik itu? Ah, Tuan Muda, hahaha, tidak disangka ada kejadian seperti ini. Ya. Suamiku, kau bekerja keras siang malam berusaha dan menjual gandum, pasti lelah sekali. Makanlah daging yang banyak. Suamiku, selain makan daging, kau juga harus banyak makan sayur, supaya tetap sehat, kan? Suamiku, ini ginjal babi aku buat khusus untukmu, agar tubuhmu lebih kuat. Memiliki 4 istri cantik seperti ini di rumah. Chen Feng, Shen Feng. Keberuntungan macam apa yang kau dapatkan di kehidupan sebelumnya? Jadi tempat bobrok inilah yang kau maksud. Jadi tempat bobrok inilah yang kau maksud. Tuan Hou, benar sekali. Tidak mungkin salah. Pengawal, kepung tempat bobrok ini rapat-rapat. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Kalau sampai ada satu saja yang kabur, kalian semua akan kubuat bertanggung jawab. Kenapa Peng Yunlong sampai datang sendiri ke sini? Nona Shangguan, tenanglah, cepatlah pergi lewat pintu belakang. Kalau tidak, nanti sudah terlambat. Tidak bisa, kita sudah tidak mungkin kabur lagi. Di luar sana kita sudah dikepung oleh orang-orangnya. Biar aku saja yang menanggung semua ini. Aku akan keluar dan melawan mereka. Aku tidak akan membiarkan kalian terseret. Nona Jieluo, kalau kau keluar sekarang, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Kita tidak akan selamat. Tapi sepertinya hari ini akan ada pertarungan sengit, istri-istriku. Tak disangka, Tuan Muda Evo, kita bertemu lagi secepat ini. Ternyata kau, Tuan Muda.
Benar-benar seperti patah, mencari kesana kemari sampailah. Akhirnya ketemu juga tanpa perlu usaha lebih. Shangguan Linglong, tidak kusangka kau bersembunyi di sini. Kalau tebakanku tidak salah, wanita yang ada di semak-semak tadi itu pasti kau juga, kan? Sialan kau, kau sudah menghabisi 70 lebih anggota keluarga Shangguanku. Aku tidak akan melepaskanmu. HMPH, Shangguan, tunggu sampai aku puas mempermainkanmu. Baru akan kukirim kau ke neraka untuk berkumpul dengan keluargamu. Kau tidak disangka-sangka, di dalam gubuk tua yang reot ini, ternyata menyimpan begitu banyak wanita cantik. Sepertinya hari ini aku benar-benar beruntung. Hahaha. Pang Yulong, keluarga Pang kalian telah menghancurkan keluarga Sukami. Kami, para saudara ini, lebih baik mati daripada harus melayanimu. Benar, saat hidup kami adalah milik suamiku, dan saat mati pun, kami tetaplah miliknya. Tidak kusangka istri-istriku begitu setia. Sialan, perempuan-perempuan keras kepala ini menolak sampai mati. Bagaimana kalau berikan saja pada anak buah untuk bersenang-senang? Sial, apa yang kau pikirkan, Hah? Semua wanita cantik ini adalah milikku. Iya, Tuan Muda, maafkan kami. Semuanya milik Tuan Muda. Surat rahasia itu lebih penting. Shangguan Linglong, surat-surat rahasia yang dikumpulkan oleh keluargamu itu, di mana kau sembunyikan? Tentu saja sudah kusimpan di tempat yang sangat aman. Tapi tenang saja, surat-surat itu akan segera sampai ke hadapan Kaisar, dan itu akan menjadi hukuman mati bagi keluarga Pang kalian. Jangan bermimpi, mana mungkin kau bisa mengirimnya keluar. Kalau begitu, seumur hidupmu jangan harap bisa melihat surat-surat itu lagi, karena kau tidak mau bicara. Aku punya 1001 cara untuk membuatmu bicara. Kemari, tangkap dia. Manisan buah Tanghulu. Berdasarkan petunjuk yang ada, Shangguan Linglong berada di kota ini. Kita harus segera menemukannya. Saya Yowen, menghadap Yang Mulia Pangeran. Terima kasih atas kehormatannya. Bolehkah saya tahu, ada keperluan apa Yang Mulia Pangeran datang kemari? Atas perintah Baginda Raja, aku datang untuk menyelidiki kasus pemberontakan keluarga Shangguan. Ku dengar Shangguan Linglong muncul di sini, jadi aku datang kemari. Hang. Aku juga dengar Tang Yuanlong ada di sini. Tuan Hou sudah membawa anak buahnya untuk memeriksa dari rumah ke rumah demi mencari buronan istana. Apa? Keluarga Shangguan memberontak. Dunia ini memang penuh tipu daya. Sepupu Linglong adalah kunci dari kasus ini. Aku tidak boleh membiarkan dia menemukan Shangguan Linglong lebih dulu. Subing, Tuan Changshi, ada seorang nelayan di luar. Dia bilang tahu keberadaan buronan istana. Cepat suruh dia masuk. Baik. Saya tidak berani sedikit pun untuk membohongi Yang Mulia Pangeran. Anak itu memang baru saja menangkap seorang wanita berbaju zirah dari pinggir sungai. Langit benar-benar merestuiku. Itu pasti Shangguan Linglong, tidak salah lagi. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Baik. Tunggu dulu, bocah tengik. Trik apa lagi yang sedang kau rencanakan? Bukankah kalian hanya menginginkan surat rahasia itu? Aku tahu di mana surat itu. Coba katakan, di mana kau sembunyikan surat itu? Ikut aku, nanti kuambilkan. Tapi syaratnya, banyak sekali muslihatnya. Dia ini orangnya. Dia hanya mengulur-ulur waktu. Tuan Muda, jangan sampai Anda percaya padanya. Hanya segelintir orang yang tahu soal surat rahasia itu. Asal kita tangkap mereka semua, maka rahasia ini tidak akan ada yang tahu lagi. Lagi pula, orang mati tidak bisa bicara. Sialan, orang tua ini benar-benar kejam. Perkataanmu ada benarnya juga. Semuanya, dengarkan perintah Shangguan Linglong. Jika pihak istana berani mengusik kita, maka siapapun yang akan ada hukuman yang sama. Bunuh tanpa ampun. Aduh, Tuan Marquis, sayang sekali ini sia-sia. Tidakkah sebaiknya Anda mempertimbangkannya lagi? Aduh, aduh, aduh. Ah. Arg. Kalian anjing-anjing rendahan ini memangnya bisa membunuhku. Yulong, aku akan membunuhmu demi membalaskan dendam arwah keluarga Shangguan yang mati karena ulahmu. Hahaha. Hahaha, ilmu tenaga dalam 70 tahun milik orang tua ini. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahannya. Kenapa aku tidak apa-apa? Ilmu Fajra ini memang tidak akan gagal. Benar-benar hebat. Ini mustahil. Tidak mungkin. Dasar Kasim tua, kau tidak membawa benda itu. Sialan, aku akan membunuhmu. Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Hormat kami kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Sepupu. HM,
Sepupu putra mahkota, Sepupu Linglong, aku tidak datang terlambat, kan? Sama sekali tidak terlambat. Yang mulia putra mahkota, Anda memang baik sekali. Gila, putra mahkota ini keren juga ya. Tuan Muda Shen, yang mulia putra mahkota sudah datang. Cepat serahkan surat rahasia itu sekarang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku menyembunyikan surat rahasia itu di dalam ruang sistemku. Membohongi yang mulia putra mahkota. Ini adalah surat rahasia yang didapatkan keluarga Shangguan kami dengan pertaruhan nyawa. Isinya membongkar segala dosa keji Pang Taisi. Mohon yang mulia putra mahkota berkenan memeriksanya. Jangan dengarkan buat orang ini. Berani sekali kau. Masih berani kau membela diri di sini. Kau, Pang, seharusnya menjadi pilar pendukung istana. Seharusnya mengabdi untuk negara dan rakyat. Tapi di belakang layar, kau malah melakukan perbuatan yang sangat durhaka ini. Yang mulia putra mahkota. Keluarga Pang kami difitnah. Kami tidak bersalah. Bawa Pang Yunlong pergi, masukkan ke dalam penjara dan bawa kembali ke ibu kota. Apapun tuduhanmu, bicarakan saja nanti di sel penjara. Bagaimana nasib Pang Jiu sekarang? Begitulah adanya. Titah Kaisar, Guru Besar Pang, jabatannya dicopot dan kelompoknya dibubarkan. Hukuman mati untuk 9 turunan. Ini sebagai peringatan betapa besarnya wibawa langit. Keluarga Shangguan dari Liang Utara, keluarga Su dari Pingzhou dan Cheng Yuan akhirnya dibersihkan namanya. Rakyat biasa ini telah berjasa melindungi putra mahkota dan menjaga bukti-bukti. Hadiahkan 10.000 tael emas. Berikan gelar bangsawan 10.000 keluarga. Astaga! Masuk ke istana itu seperti terjun ke lautan dalam. Aku tidak sudi jadi bangsawan apapun itu. Lebih nyaman di rumah, berkumpul dengan istri dan anak-anak, menikmati kehangatan. Kebetulan aku lapar sekali. Masakan enak apa yang kalian buat untukku? Suamiku, aku buatkan sup ayam ginseng dan goji beri untukmu. Suamiku, aku buatkan tumis ginjal babi dengan daun kucai untukmu. Suamiku, aku sudah keluar banyak uang. Aku membelikan tiram untukmu. Kalian ini mau membuatku mati konyol karena terlalu banyak suplemennya. Itu karena suamiku sudah terlalu lelah siang dan malam. Tidak. Mana bisa begitu? Senangnya punya istri-istri yang begitu perhatian padaku. Suamiku, cicipilah ini. Linglong, bukankah kau? Inilah rumahku yang sebenarnya. Suamiku, makan punyaku, makan punyaku, makan punyaku, makan punyaku. Hahaha. Hahaha.